Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Untari, guru dari SMK Negeri 1 Tual. Kali ini saya akan menampilkan tentang video pembelajaran. Ya, video kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Ya, sebelum kita masuk seperti apa itu ekosistem, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, yang pertama yaitu gambar akuarium. Yang kedua yaitu gambar sawah. Terlihat ya, ada sawah, ada pegunungan, ada pohon-pohonan ya. Kemudian yang berikutnya ada gambar sungai. Yang berikutnya yaitu ada gambar gurun. Ya, seperti ini ya, ada gambar gurun. Oke, dari keempat gambar di sini kita bisa menyimpulkan seperti apa itu ekosistem. Ekosistem itu kenapa sih? Seperti apa sih ciri-cirinya? Itu bagaimana sih itu ekosistem? Oke, kita akan lanjut setelah kita melihat keempat gambar ini. Kita bisa menyimpulkan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, sebelum masuk lebih ke dalam lagi, kita harusnya sudah tahu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu disebut ekologi. Ya, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Oke, kita akan masuk lagi pada Ya, kita masuk pada komponen-komponen ekosistem. Komponen-komponen ekosistem itu yang seperti apa? Komponen ekosistem. Ya, yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen itu apa sih? Penyusun. Ya, penyusun. Penyusun ekosistem yang pertama yaitu komponen biotik. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik supaya bisa membedakan. Mari kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, komponen biotik. Komponen biotik adalah berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di dalam ekosistem. Jadi, semuanya makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem itu disebut dengan komponen biotik, atau cara gampangnya biar kita lebih gampang menghafalnya, komponen biotik itu adalah komponen yang hidup ya, seperti itu. Kemudian komponen abiotik atau benda mati. Jadi bisa dibedakan ya, segala sesuatu yang tidak secara langsung terkait pada keberadaan makhluk hidup tertentu. Jadi komponen abiotik ini dia ada di dalam suatu ekosistem, tetapi dia tidak berkaitan langsung dengan keberadaan ekosistem tersebut begitu ya, tapi dia ada seperti itu. Oke. Komponen abiotik itu ada beberapa ya, ada banyak, ada macam-macam untuk bisa membedakan ini dia masuk seperti apa sih, komponen biotik yang seperti apa sih. Oke, kita masuk untuk berikutnya. Yang pertama, komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang dapat Ya, kita masuk pada komponen biotik. Ada beberapa komponen biotik ya. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Siapa sih yang bisa membuat makanan sendiri? Pastinya teman-teman semuanya sudah tahu ya, bahwa yang bisa membuat makanan sendiri ya tumbuhan hijau, karena tumbuhan hijau memiliki klorofil sehingga dia bisa berfotosintesis sendiri, membuat makanan sendiri, sehingga dia disebut sebagai produsen. Dan beberapa mikroorganisme yang memang beberapa dari mikroorganisme ini memiliki klorofil sehingga dia bisa menghasilkan mempunyai klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis seperti itu. Komponen biotik yang kedua siapa? Konsumen. Ya, konsumen ini siapa sih? Konsumen adalah
kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Kelompok yang tidak bisa membuat makanan sendiri contohnya kelompok herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ada karnivora, pemakan daging, dan ada juga kelompok omnivora yang pemakan segalanya ya. Komponen biotik yang selanjutnya yaitu pengurai atau biasa disebut dengan detritivore atau detritus ya. Siapa sih pengurai itu? Pengurai itu adalah jenis organisme yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan sisa-sisa makanan makhluk hidup lainnya yang telah mati. Jadi pengurai ini mendapat makanan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya siapa? Siput, kemudian cacing tanah, kemudian kutu kayu atau rayap. Jadi komponen abiotik tadi. Ya, setelah tadi kita membahas tentang komponen abiotik ada 3, yaitu ada produsen, ada konsumen, kemudian ada lagi pengurai. Kita akan membahas lagi tentang komponen abiotik atau komponen yang mati di dalam ekosistem atau komponen yang benda mati begitu ya, bukan yang hidup ya. Yang pertama yaitu suhu. Ya, suhu ini sangat berpengaruh pada ekosistem karena suatu makhluk tidak akan bisa hidup dengan suhu yang terlalu tinggi atau suhu yang terlalu rendah. Kemudian air. Tidak ada yang makhluk hidup bisa hidup tanpa air. Semua makhluk hidup membutuhkan air, baik yang di contoh kecil hewan di darat maupun kalau hewan di darat berguna untuk diminum, untuk sebagai minum. Kemudian sedangkan yang hewan di laut untuk melarutkan oksigen. Kemudian untuk misalnya tumbuhan ya berfungsi pastinya untuk fotosintesis. Yang berikutnya, komponen abiotik berikutnya adalah pH atau derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini berpengaruh pada penyebaran makhluk hidup ya, di mana dia penyebarannya, itu derajat keasamannya. Yang berikutnya yaitu tanah. Pastinya tanah ini tempat berpijaknya makhluk hidup ya, pasti akan di atas tanah begitu ya, dengan berbagai macam contoh kecil kayak tumbuhan, dia akan membutuhkan sari-sari makanan dari dalam tanah. Oke, untuk komponen berikutnya yaitu udara. Udara merupakan komponen abiotik yang mempengaruhi makhluk hidup khususnya tumbuhan. Hanya tumbuhan yang kuat pada perakaran kuat dan batang yang liat yang mampu hidup di tempat terbuka. Selain itu, angin juga berguna untuk membantu penyebaran biji dan ya, setelah kita membahas suhu, air, pH, tanah, udara, ada cahaya ya. Cahaya itu pastinya sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat komponen yang menjadi sumber utama dari suatu ekosistem karena cahaya matahari sangat dibutuhkan secara langsung oleh tumbuhan hijau sebagai sumber energi untuk melakukan fotosintesis. Selain air, tumbuhan hijau membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis ya. Oke, untuk komponen abiotik berikutnya yaitu kelembapan. Kelembapan ini merupakan suatu komponen abiotik yang penting karena dapat mempengaruhi percepatan penguapan air dari permukaan tubuh makhluk hidup sehingga berhubungan dengan kemampuan makhluk hidup untuk bertahan dari kekeringan seperti itu ya. Oke, setelah kita sudah sudah paham tentang komponen biotik maupun komponen abiotik, kita akan lanjut yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik, ada interaksi antara komponen biotik dan biotik, ada interaksi antara komponen abiotik dengan abiotik. Oke, kita lanjut ya pada interaksi antar komponen ekosistem, yaitu ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik, ada komponen biotik dan biotik, ada komponen abiotik dengan abiotik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Apa itu interaksi antara komponen biotik? Biotik itu hidup, abiotik itu mati contohnya.
Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah untuk fotosintesis, ya, dan lain-lain. Biotiknya tumbuhan, abiotiknya air. Kemudian untuk interaksi antara biotik dan biotik hidup dan hidup seperti misalnya pada simbiosis mutualisme, yaitu terjadi pada kerbau, biotik, dengan burung jala, biotik. Kemudian sedangkan interaksi antara komponen abiotik dengan abiotik sesama mati, ya, benda mati, yaitu contohnya intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan mengakibatkan laju penguapan tinggi meningkat. Cahaya matahari bila mengenai suatu perairan, misalnya perairan air laut, akan mengakibatkan laju penguapannya tinggi. Setelah itu kita akan mempelajari aliran energi di dalam ekosistem. Ada dua aliran energinya. Yang pertama yaitu rantai makanan, yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Oke, aliran ekosistem di dalam ekosistem ada dua, ya, yaitu rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang kita bahas pertama kali yaitu tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan, bisa kita lihat, ya, di sini adalah peristiwa makan dan dimakan pada serangkaian organisme. Peristiwa makan dan dimakan hanya satu rangkaian. Contohnya seperti ini. Ada produsen, yaitu si tumbuhan hijau, kemudian ada belalang, dia sebagai konsumen satu. Kenapa dia disebut konsumen satu? Itu karena dia langsung memakan dari produsen. Kemudian apabila belalang mati akan dimakan oleh tikus. Tikus ini yang termasuk kedudukannya sebagai konsumen kedua. Setelah tikus, nanti tikus akan dimakan oleh ular dimakan oleh ular. Ular ini memiliki kedudukan konsumen ketiga. Kemudian ular mati akan dimakan oleh si burung. Nah, burung ini menduduki kedudukan sebagai konsumen keempat. Setelah burung mati, nantinya akan diuraikan oleh pengurai atau detritus. Nah, pengurai ini nanti setelah menguraikan, pastinya sari-sari makanan akan diambil oleh tumbuhan kembali. Itulah yang dinamakan sebagai rantai makanan. Hanya satu jalur. Ceritanya peristiwa makan dan dimakan, tetapi satu jalur dengan kedudukannya masing-masing. Ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, pengurai, dan seterusnya. Seperti itu, tapi hanya satu jalur. Ya, setelah kita tadi mempelajari tentang rantai makanan, aliran energi yang pertama, yaitu selanjutnya aliran energi pada ekosistem yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah peristiwa gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungi, jadi saling berhubungan. Jadi dalam jaring-jaring makanan ini ada beberapa rantai makanan. Oke, biar supaya lebih jelas, saya kasih contoh, ya. Ini misalnya ada beberapa contoh. Kita akan membuat suatu jaring-jaring makanan. Kita memiliki dua produsen, misalnya ada sawi. Tumbuhan sawi bisa dimakan ulat, kemudian bisa dimakan belalang, kemudian bisa dimakan tikus. Kemudian bunga sepatu bisa dimakan ulat, begitu, ya. Kemudian untuk bunga ini sawi dimakan, misalnya contohnya dimakan belalang akan dimakan burung pipit atau dimakan katak. Itu sudah jadi katak dimakan oleh burung elang. Begitupun sawi dimakan tikus akan dimakan oleh burung elang. Bunga sepatu akan dimakan ulat, dimakan burung pipit, dan dimakan oleh elang. Jadi ada beberapa banyak rantai-rantai makanan yang tergabung menjadi satu, itu disebut sebagai jaring-jaring makanan, ya. Saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.